Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi konservasi flora dan fauna di Indonesia. Saat ini dunia memiliki lebih dari 1 juta spesies tumbuhan dan juga diperkirakan lebih dari 7 juta spesies hewan secara total. Angka ini khususnya untuk hewan masih merupakan perkiraan karena untuk bisa memastikan berapa jumlah spesies hewan ada kesulitan secara teknis, yaitu ada beberapa jenis hewan yang hidup di wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh manusia, misalnya di dalam laut yang sangat dalam ataupun di puncak pegunungan yang tinggi. Nah, di Indonesia sendiri ada sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan ada 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persentase yang cukup besar terhadap total keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Itulah kenapa Indonesia kemudian dikenal sebagai suatu mega biodiversity, alias memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Flora dan fauna berguna bagi keberlangsungan hidup manusia serta merupakan pendukung ekosistem yang paling utama. Keberadaan mereka pada rantai makanan menempati posisi yang signifikan. Akan tetapi, kelestarian flora dan fauna kerap terganggu oleh berbagai kerusakan. Nah, kerusakan-kerusakan itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah pengaruh evolusi. Evolusi adalah proses ketika berbagai jenis organisme hidup diperkirakan telah berkembang dan terdiversifikasi dari bentuk-bentuk sebelumnya dalam waktu yang lama. Proses evolusi merupakan akibat dari seleksi alam ketika organisme yang lebih baik, yang lebih tangguh mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebaliknya, organisme yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan punah atau pindah ke tempat lain. Proses evolusi ini juga dipengaruhi oleh tingkat adaptasi terhadap lingkungan. Akibatnya, banyak spesies lama tergantikan oleh yang baru sebagai akibat dari adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua adalah karena adanya proses perusakan oleh manusia. Akhir-akhir ini, manusia telah menghancurkan banyak vegetasi alami, menggali area tanah yang luas, memodifikasi bentang alam, dan bahkan menciptakan lahan baru. Manusia kerap memburu hewan-hewan dan menebangi pepohonan tanpa mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, banyak flora dan fauna yang kehilangan habitatnya dan terancam punah. Faktor yang ketiga adalah faktor bencana alam. Faktor bencana alam dapat mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi keseimbangan alam dan tentu saja mengancam kelestarian lingkungan. Perusakan lingkungan itu akan mengganggu kestabilan ekosistem yang sudah ada. Habitat makhluk hidup lambat laun semakin mengecil sehingga tidak cukup untuk menampung makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu, rantai makanan pun akan ikut terganggu. Kerusakan yang lebih lanjut akan mengganggu biosfer dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Akibatnya akan terjadi seleksi alam yang menyebabkan hanya makhluk hidup tertentu yang mampu menyesuaikan diri untuk tetap tinggal di lingkungannya. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan agar lingkungan tidak mengalami kerusakan yang lebih parah.
Nah, salah satu upaya itu adalah konservasi flora dan fauna. Konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi ini dilakukan dengan 3 jenis kegiatan, yaitu penetapan hutan lindung, pengelolaan suaka alam, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Pengelolaan suaka alam dibagi menjadi 2 kegiatan konservasi, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Sementara pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari kita bagi menjadi 3 kegiatan, yaitu adanya taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Ini adalah peta kawasan konservasi di Indonesia. Luar biasa, sangat banyak upaya konservasi yang telah dilakukan oleh negara dalam upaya untuk melestarikan flora maupun fauna di Indonesia. Kita akan lihat yang pertama adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Jadi, kawasan hutan lindung ini tujuannya bukan hanya melindungi apa yang ada di dalam hutan itu, tapi juga lingkungan sekitarnya. Misalnya, ada sebuah hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, maka manfaat yang bisa diambil dari hutan lindung itu bukan hanya di daerah hutan lindung itu sendiri, tetapi di wilayah-wilayah permukiman yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena tata air di situ terlindungi, karena di situ erosi bisa dikendalikan, dan seterusnya. Yang kedua adalah kegiatan berupa pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilaksanakan dengan cara menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan tersebut juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan seperti halnya hutan lindung, dan kawasan suaka alam ini bisa kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kita bahas cagar alam terlebih dahulu. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau itu merupakan suatu ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Di kawasan cagar alam ini, semua bentuk kegiatan wisata atau kegiatan lain yang sifatnya komersial, misalnya pengambilan hasil hutan dan seterusnya, itu tidak boleh dilakukan. Namun demikian, sampai saat ini banyak yang masih melakukan pelanggaran. Hingga tahun 2008, terdaftar ada 237 cagar alam di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah cagar alam Krakatau, yang ini ada di Provinsi Lampung. Kemudian ada cagar alam Maninjau yang ada di
Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana di sana melindungi juga populasi harimau Sumatera. Kemudian ada cagar alam Karang Sambung yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang melindungi warisan geologi yang luar biasa kompleks. Jadi wilayah Karangsambung ini merupakan wilayah yang dahulunya merupakan lautan yang terangkat menjadi daratan. Yang kedua adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Jadi, Suaka Marga Satwa ini lebih fokus untuk menangani fauna ataupun satwa tertentu yang perlu dilindungi, yang perlu dikembangbiakkan. Indonesia mempunyai 73 lokasi yang telah ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa dengan total wilayah melebihi 5 juta hektar. Ada beberapa contoh Suaka Marga Satwa. Di sini adalah Suaka Marga Satwa Barumun yang ada di Sumatera Utara. Di sana juga melindungi harimau Sumatera. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Muara Angke yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga ada Suaka Marga Satwa Pulau Bawean, di mana di sana melindungi rusa bawean. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan yang ketiga dalam upaya konservasi, yaitu adalah pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya ini dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kawasan pelestarian alam ini terdiri atas 3 kawasan, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kita ke yang pertama, Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Seringkali Taman Nasional awalnya merupakan cagar alam atau Suaka Marga Satwa yang kemudian diperluas dan ditetapkan sebagai Taman Nasional. Contohnya adalah cagar alam Tanjung Puting yang ada di Kalimantan, saat ini sudah naik level menjadi Taman Nasional. Kita memiliki 50 taman nasional yang tersebar di Indonesia di berbagai provinsi. Kita bisa saksikan Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi ini cukup mendominasi, sementara di Papua, di Indonesia Timur masih sedikit. Dari 50 taman nasional yang ada di Indonesia, ternyata kita memiliki 6 taman nasional yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage of Nature atau warisan dunia di bidang alam
Keenam taman nasional itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Aceh, kemudian Taman Nasional Kerinci Seblat yang ada di Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Taman Nasional Bukit Barisan yang ada di Provinsi Bengkulu hingga Provinsi Lampung, kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten, Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional Lorentz yang ada di Provinsi Papua. Kita bisa melihat peta di sini, ternyata titiknya hanya 4 ya, karena memang di titik merah ini ada 3 taman nasional, yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan. Namun demikian, warna merah di sini menunjukkan bahwa taman nasional ini dalam kondisi yang oleh UNESCO dinilai kritis. Artinya, di ketiga taman nasional ini ada masalah yang perlu diselesaikan. Dan bagi UNESCO, jika nanti sudah tidak memenuhi kriteria, maka bisa didegradasi sehingga akhirnya ketiga taman nasional ini bisa hilang dari statusnya sebagai World Heritage. Kita menuju ke yang kedua dari kegiatan konservasi yang memanfaatkan sumber daya alam hayati, yaitu keberadaan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Ada 2 contoh di sini yang bisa saya sampaikan adalah Taman Hutan Raya atau sering disingkat Tahura Bukit Suharto yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian juga ada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang berikutnya adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Ini adalah contoh Taman Wisata Angke ya, yang ada di Jakarta Utara. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam dapat kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa adanya flora dan fauna, manusia tidak akan bisa hidup. Oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk pernafasan dihasilkan dan dilepas ke udara oleh flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna dibutuhkan oleh flora untuk proses fotosintesis. Di samping itu, manusia membutuhkan flora dan fauna sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan air. Hewan juga menjaga keseimbangan populasi dengan memakan tumbuhan dan memangsa hewan lain. Hewan juga memungkinkan proses perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Selain itu, kotoran dan jasad hewan yang telah mati menjadi sumber pupuk bagi tumbuhan. Yang kedua adalah nilai estetika. Manusia mencintai dan menghargai alam karena alam memiliki nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang dimiliki oleh suatu objek, peristiwa, atau keadaan karena kelebihan kapasitasnya untuk memberikan kesenangan atau nilai positif, atau ketidaksenangan atau nilai negatif jika dihargai atau dialami secara estetis.
Nilai estetis terutama diberikan oleh sebaran flora dan fauna. Hal ini terlihat dari banyaknya manusia yang mengunjungi landscape alam untuk menikmati keindahan alam seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Itulah sebabnya flora dan fauna penting bagi manusia. Yang ketiga adalah mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata. Misalnya, pariwisata menyumbangkan 10% pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2015 dengan nominal tertinggi di ASEAN. Lokasi liburan eksotis seperti Kepulauan Raja Ampat di Papua, Pulau Komodo di Nusa Tenggara, Mandalika di Nusa Tenggara, dan Morotai di Maluku menarik wisatawan dari berbagai negara karena kekayaan dan keunikan flora dan fauna. Di samping itu, bagaimanapun juga, flora maupun fauna juga merupakan sumber pangan bagi manusia. Demikian materi mengenai upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.